Sebagai salah satu penyelenggara pelatihan kepemimpinan, Puslat Bangkahan menjunjung pencapaian kinerja pada level tertinggi, yaitu kemanfaatan pelatihan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, penyelenggara pelatihan kepemimpinan memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi pasca pelatihan guna mengukur efektivitas keberlanjutan proyek perubahan inovasi alumni. Kira-kira inovasi yang bisa dihasilkan oleh kawan-kawan di dalam proses penyelenggaraan itu seperti apa? Apa yang bisa dikreasikan untuk membuat proses pembelajaran ini lebih berkualitas? Itu kan sasarannya sebenarnya adalah peningkatan kualitas, ya, inovasi yang disampaikan oleh Ibu Reni yang diminta kepada Puslatbang itu kan sebenarnya sasarannya peningkatan kualitas. Nah, maka perlu ada inovasi di dalam kurikulum, perlu ada inovasi di dalam bahan ajar, perlu ada inovasi di dalam metode pembelajaran, karena sasaran kita di situ. Nah, mungkin juga tadi terkait dengan inovasi, sebenarnya harapannya ada Pak Taufik juga yang bisa memberi penguatan, tapi mungkin juga Pak Basir nanti bisa memberikan catatan mungkin terkait dengan rencana kami tadi, Pak. Bagaimana walaupun kita belum mengarah kepada merubah kebijakan tentang kurikulum, tetapi bagaimana mengintegrasikan gagasan teman-teman peserta, baik PIM 2, PKN, PKA, PKP, ketika dia mengusulkan gagasan inovasi, itu tidak menjadi ruang tertutup yang hanya diketahui oleh dia, peserta, dan mentornya saja. Tetapi kita sudah meminta ada verifikasi lebih lanjut kebutuhan inovasi di instansi dan di daerahnya itu dari stakeholder lain. Nah, kita ingin melibatkan Bapeda di dalam perencanaan. Mungkin kita bisa nanti buat kesepakatan sebelumnya bagaimana BPSDM, BKA itu punya kolaborasi dengan instansi di daerah. Sehingga gagasan proyek perubahan yang akan digagas oleh peserta itu dalam proses coaching segala macam, itu kita sudah sangat mendorong, memastikan adanya keterkaitan hubungan dengan inovasi daerahnya, inovasi sehingga itu akan lebih berlanjut. Nah, mungkin mudah-mudahan itu tidak menyeberangi ataupun menyimpang dari kebijakan kurikulum yang ada. Intinya kita ingin mengoptimalkan pelibatan stakeholder terkait lagi untuk memastikan gagasan inovasi peserta ini tidak berhenti tengah jalan ataupun bahkan tidak parsial, tidak hanya sesaat untuk kepentingan diklat tim saja. Tantangan terbesar inovasi adalah kemanfaatan jangka panjang yang dipengaruhi oleh 1. Perencanaan inovasi daerah belum menjadi acuan pengembangan inovasi oleh peserta pelatihan kepemimpinan. Kedua, keberlanjutan inovasi belum memiliki mekanisme monitoring dan pelaporan. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang terintegrasi untuk melaksanakan perencanaan pengembangan inovasi melalui proyek perubahan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan inovasi daerah atau instansi. Namun dari hasil monitoring kami ke lapangan, sering proyek perubahan itu hanya berhenti di jangka pendek. Kami tanyakan alasannya, itu berbagai macam alasannya, yang mungkin tidak ada dukungan dari atasan atau segala macam. PP 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah. Di dalam PP ini, khususnya pada pasal 7 disebutkan bahwa inovasi ini memiliki 7 sumber. Pertama, bersumber pada kepala daerah, kemudian bersumber pada DPRD, bersumber pada OPD, bersumber pada ASN, dan bersumber pada masyarakat. Saya kira gagasan ini sangat bagus ya, karena kalau bicara inovasi memang sesuatu yang dibutuhkan, kemudian integrasi juga sesuatu yang sangat perlu tanpa. Berdasarkan hal tersebut, kami menggagas sistem inovasi terintegrasi pada pelatihan kepemimpinan. Hadirnya sistem ini akan mewujudkan pengembangan inovasi peserta pelatihan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan inovasi daerah atau instansi peserta. Ibu, ya Pak Said, ini idenya sangat cemerlang, jadi proper
peserta itu dihubungkan dengan roadmap inovasi daerah, karena terutama kalau di daerah ini ya dengan adanya PP tadi ada kewajiban untuk menyusun roadmap inovasi daerah itu ya Pak ya. Jadi harapannya proper dari para peserta terutama PKN tingkat 2 karena sifatnya sudah nasional diharapkan memberikan kontribusi untuk itu ya. Saya Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh. Saya sangat mendukung rencana strategis pembangunan sistem inovasi terintegrasi pada pelatihan kepemimpinan. Saya Helvizar Ibrahim, Kepala Bapeda Provinsi Aceh. Pada kesempatan ini menyambut baik propernya Saudara Said Fadil yang hari ini mengambil tema pembangunan sistem inovasi yang terintegrasi untuk pelatihan kepemimpinan. Nama saya Khairanti Khairanis, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat. Saya di sini ingin memberikan dukungan terhadap pembangunan sistem inovasi terintegrasi pelatihan kepemimpinan. Menurut saya gagasan proper ini sangat penting terutama untuk kami di daerah. Melalui sistem yang telah dibangun ini, gagasan inovasi yang berasal dari ASN akan diverifikasi sejak tahap perencanaan. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi inovasi pasca diklat hingga ke jangka panjang. Inovasi yang digagas akan terintegrasi dengan database inovasi instansi dan daerah, sehingga akan terwujud Direktori Inovasi ASN secara nasional.